Dr. Alwi. Halo, Dokter Rizka, sudah boleh? Suaranya belum keluar, Dok. Ya, belum keluar, Rizka. Moderator ya, Dokter Rizka ya. Dokter Rizkanya di depan saya, dia bilang oke kalau mau mulai. Oke. Soalnya Dokter Rizka nanti yang moderator, takut suaranya nggak muncul. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan webinar dalam rangka memperingati Hari Hipertensi, cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat terlebih lama. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Dr. Fajri Nur, Master Kedokteran Paru, Spesialis Paru Konsultan, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Medik, Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Untuk itu kami persilakan Ibu untuk memberikan kata sambutan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, pagi ini kita kembali berwebinar. Yang saya hormati pembicara-pembicara kita yang sudah dipilih oleh tim promosi kesehatan dan tim pemasaran ya, yang sudah memilih narasumber yang sangat tepat untuk acara ini. Acara webinar hari ini adalah acara memperingati Hari Hipertensi Sedunia, dan kita sudah memilih dengan tema cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat dan lebih lama. Yang saya hormati pembicara-pembicara kita yang luar biasa hari ini ya, Dr. Alwi, Dr. Alwi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan KGH, kemudian Dr. Abdul Halim Rainaldo, spesialis jantung paru konsultan, dan juga tidak kalah luar biasanya nanti kita ada moderator ya, cantik, muda, dan energik, Dr. Rizka Maulidia ya. Nah, hari ini Hari Hipertensi Sedunia, dan Adam Malik dalam hal ini akan selalu melakukan kolaborasi antar departemen, antar divisi yang saling berhubungan. Dr. Winda atau ada tuh, Dr. Winda. Terima kasih Dr. Winda dari tim promosi dengan bersama teman-teman, Dr. Anita dan lainnya sudah memfasilitasi acara ini. Jadi Adam Malik akan selalu berkolaborasi antar departemen, antar divisi, karena ini adalah satu hal yang sangat baik dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada pasien kita. Jadi kepada Bapak Ibu yang ada keluarga, ada tetangga, dan yang lainnya, silakan berobat ke Adam Malik, dan kita mempunyai ahli-ahli yang betul-betul berkompetensi. Jadi kita buka webinar ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini akan sangat bermanfaat bagi kita, dan ini adalah ibadah kita sebagai seorang dokter ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fajri Nur setelah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan mulai webinar kita ini. Sebagai moderator saya perkenalkan Dr. Rizka Maulidia nanti akan menyampaikan, memperkenalkan narasumber kita. Ada Dr. Alwi, ada Dr. Abdul Halim. Nah, selanjutnya supaya lebih mendetail siapa narasumber kita sampaikan kepada Dr. Rizka untuk memulai memandu acara webinar kita. Kami persilakan Dr. Rizka. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan salam sehat kepada para peserta webinar kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Dr. Fajri Nur Syarati, MPK Paru,
spesialis paru konsultan, selaku Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang. Yang terhormat pemateri handal kita pada pagi hari ini yang sudah tidak asing lagi, Dr. Abdul Halim Reynaldo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dr. Alwi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam KGH. Para profesor, dokter, sekaligus beserta para peserta webinar sekalian yang kami hormati. Izinkan saya, Dr. Rizka Maulidia, selaku moderator yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Hipertensi sampai saat ini merupakan salah satu penyebab utama mortalitas atau angka kematian dan morbiditas atau angka kesakitan di Indonesia. Sehingga tata laksana hipertensi ini merupakan intervensi yang umum dilakukan di berbagai tingkat fasilitas kesehatan, baik itu dari klinik keluarga, puskesmas, dokter umum, dokter spesialis, hampir semuanya menangani hipertensi. Namun, kurangnya waspada pada penyakit hipertensi ini menyebabkan sikap kurangnya waspada pada penyakit ini sehingga saat tiba di pelayanan kesehatan sering sekali sudah dalam keadaan yang mengalami komplikasi. Maka dari itu, kegiatan pada pagi hari ini menjadi sangat penting karena diharapkan masyarakat kita dan kita semua dapat mendeteksi penyakit hipertensi ini sedini mungkin. Karena berdasarkan penelitian baik itu dari penelitian WHO dan data dari Riskesda sendiri, penyakit hipertensi ini merupakan silent killer atau seringkali tidak terdeteksi. Mungkin dikarenakan masyarakat kita jarang melakukan pengukuran tekanan darah, sehingga cukup banyak penyakit hipertensi ini yang tidak terdiagnosis. Nah, pada pagi hari ini, kita akan mengupas tuntas mengenai penyakit hipertensi dengan tema cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat lebih lama yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan bekerja sama dengan Departemen Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Nefrologi, dan Berki Cabang Medan dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Dunia yang jatuh tepat pada tanggal 17 Mei hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuki acara inti yang sudah kita nantikan bersama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yang tentunya sudah tidak asing lagi dan sangat berpengalaman di bidang hipertensi. Di sini sudah bergabung dengan kita dua narasumber, yaitu Dr. Abdul Halim Reynaldo, MK Kardio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Rizka. Salam sehat bagi kita semua. Dan Dr. Alwi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam KGH. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Rizka. Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya pagi ini, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dua narasumber kita ini akan mengupas tuntas tentang informasi atau pengetahuan yang penting kita ketahui sebagai masyarakat umum maupun sebagai tenaga medis dalam mewaspadai hipertensi. Sekaligus nanti kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab di akhir sesi. Bagi para peserta dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber melalui link yang sudah di-share di fitur Zoom dan juga fitur YouTube yang telah tersedia. Baiklah, langsung saja kepada pembicara pertama, saya persilakan yaitu kepada yang terhormat Dr. Abdul Halim Reynaldo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, yang akan membawakan topik mengenai waspada hipertensi terhadap penyakit jantung. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum PT-nya terlebih dahulu. Dr. Abdul Halim Reynaldo, MK Kardio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, merupakan staf pengajar di Departemen Kardiologi FKUSU. Menempuh pendidikan dokter umum di FKUSU tahun 2006, menempuh pendidikan spesialis jantung pembuluh darah FKUSU tahun 2013, dan bergabung di berbagai organisasi, yaitu IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PEPKI, INAECO, dan European Association for Palliative Care. Juga telah melakukan banyak publikasi ilmiah. Baiklah, langsung saja silakan. Spesialis jantung pembuluh darah konsultan, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas introduksinya yang sangat baik, Dr. Rizka. Suara saya terdengar ya? Slide terlihat? Dengar dan terlihat, dokter.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur Pelayanan Medik, Dr. Fajri Nur, spesialis paru konsultan. Senior saya, Dr. Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi hari ini memang selalu diperingati sebagai sebuah hari hipertensi sedunia, 17 Mei tahun ini 2022, dan memang hipertensi ini memiliki banyak komplikasi. Jadi pada hari ini kita memang mengangkat masih pada 2 komplikasi yang paling sering, yaitu dari saya yaitu bagian jantung, dan kemudian nanti dari senior saya Dr. Alwi mengenai bagian ginjal. Judul presentasi saya kali ini adalah cegah dan kendalikan hipertensi untuk jantung sehat dan berkualitas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hipertensi merupakan masalah kesehatan, bukan hanya masalah kesehatan nasional, tetapi juga masalah kesehatan dunia, di mana kalau untuk pada pria, dari 4 orang pria, paling tidak 1 orang itu memiliki hipertensi, dan untuk wanita, dari 5 orang wanita, setidaknya 1 orang itu terkena daripada hipertensi. Dan jelas ini memang sebuah masalah kesehatan nasional yang akan menyebabkan angka kesakitan itu sangat tinggi sekali. Bagaimana dengan data kita di Indonesia? Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 update tentang prevalensi kejadian-kejadian hipertensi. Dan ternyata angka kejadian hipertensi ini sudah ada yang kita jumpai dari umur 18 tahun, paling kecil dia umurnya. Dan ini sampai dengan umur 75 tahun ke atas masih tetap merupakan masalah kesehatan yang perlu kita tanggulangi dengan sebaik-baiknya, di mana kita jumpai 31 proporsi pasien yang 31 sampai 36% laki-laki ataupun perempuan kita yang terkena hipertensi. Artinya, kalau kita perbandingkan dengan perbandingan 1:4 atau 1:5 tadi, ternyata untuk di Indonesia angka kejadian hipertensi itu berdasarkan Riskesdas ini lebih tinggi lagi kemungkinannya. Dan juga ternyata kalau kita mengatakan hipertensi adalah penyakit orang yang berada, ternyata tidak juga. Karena di perdesaan pun orang-orang yang terkena hipertensi ini paling tidak 33,7% ini terkena hipertensi. Jadi ini memang merupakan sebuah hal yang perlu kita perhatikan dengan serius. Kemudian kita masuk kepada kapan kita bilang seseorang itu terkena darah tinggi. Dikatakan dia terkena darah tinggi jika memiliki tekanan darah sistolik di atas 140 ataupun diastolik di atas 90 setelah pengukuran yang berulang. Jadi kalau hanya diukur 1 kali, ternyata dapat tekanan darah itu 145, 150, belum tentu kita bisa katakan hipertensi. Harus kita lakukan pengukuran tekanan darah yang berulang dan kita mengambil ratanya. Dan juga kalau kita mengukur tekanan darah, kita harus memperhatikan bagaimana cara mengukur tekanan darahnya. Harus pada ruangan yang tenang, dan kemudian jangan makan minum kopi olahraga 30 menit sebelumnya, dan kita pastikan juga jangan lagi ada hajat mau buang air kecil, buang air besar, mesti duduk dulu relaksasi 3-5 menit, dan paling tidak kita lakukan pengukuran 3 kali dalam interval waktu 1 menit, sehingga kita bisa mendapatkan rata daripada pengukuran tekanan darah itu. Kemudian dalam melakukan pengukuran tekanan darah, apakah itu memakai alat elektronik digital ataupun memakai alat sphygmomanometer yang model lama, yang paling penting adalah posisi alat dan tubuh jantung kita itu harus sejajar, dan alat cuff yang dipakai untuk mengukur tekanan darah itu harus yang sesuai dengan lengan yang akan diukur. Jadi bagaimana kita caranya menegakkan diagnosis hipertensi ini? Harus kita lakukan pengukuran tekanan darah di klinik, dan ini yang menjadi dasar diagnosis dan follow up kita. Dan biasanya kita perhatikan,
Kita bilang benar-benar ada darah tinggi jika setelah melakukan 2 atau 3 kali kunjungan dengan intervalnya 1-2 minggu, 4 minggu. Kecuali kalau tekanan darahnya di atas 180, kemudian sudah ada keluhan misalnya dari jantung cepat capek, ada sakit dada. Kalau kita buat pemeriksaan, ini memang sudah ada gangguan pada jantungnya. Maka kalau pada keadaan seperti ini, kita bisa langsung memberikan pengobatan. Kemudian bagaimana kita melakukan pengulangan pengukuran tekanan darah? Office blood pressure ini maksudnya adalah pengukuran tekanan darah di klinik. Dan kalau kita dapat tekanan darah terus kurang daripada 130 dan tidak ada faktor risiko yang lainnya, maka kita bisa ulang 3 tahun kemudian atau 1 tahun jika ada faktor risiko. Tapi kalau tekanan darah 130 sampai 160, mungkin kita harus melakukan pengukuran ini kita ulang kembali di klinik kita. Dan tapi kalau udah di atas 160, maka kita kemungkinan besar, apalagi jika sudah ada masalah pada jantung, ginjal, atau yang lain-lain, memang sudah ada sakit jantung sebelumnya, kita bisa langsung memberikan pengobatan. Dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistolik di atas 140, itu kita sebut sebagai grade 1 hipertensi, dan grade 2-nya adalah besar daripada 160. Jadi kalau kita biasanya kadang-kadang pasien kita datang, saya tekanan darah 130, kepala saya sudah nggak enak, dok. Jadi kemungkinan ada problem-problem yang lain. Berdasarkan per definisi ini, tekanan darah 130 tanpa penyakit-penyakit yang lain belum bisa kita katakan sebagai hipertensi dan belum perlu kita lakukan pengobatan. Tetapi semakin banyak faktor risiko yang kita miliki, semisal kita sudah ada diabetes, sudah ada pernah sakit jantung, pernah pasang ring, sudah ada kena ginjal sedikit, maka tekanan darah 140 pun sudah kita berikan pengobatan langsung pada kunjungan yang pertama. Dan ini adalah klasifikasi, ada namanya ambulatory blood pressure yang kita lakukan pengukuran tekanan darah 24 jam dalam seluruh kegiatan kita. Ada juga pengukuran tekanan darah home blood pressure. Kita mau home blood pressure ini di atas 135, sudah ada kecenderungan kita sebut sebagai hipertensi. Dan memang pada masyarakat umum pun akan kita galakkan bagaimana melakukan pengukuran tekanan darah home blood pressure ini secara mandiri. Sehingga diharapkan kita bisa mendeteksi kejadian hipertensi ini lebih awal dan pasien-pasien kita bisa waspada lebih cepat akan hipertensi ini. Secara umum, yang paling sering kita obati itu adalah hipertensi yang primer, yaitu hipertensi yang tidak kita ketahui penyebabnya. Jadi bukan karena dia ada hal-hal yang lain, dia ada darah tinggi, tidak. Itu bukan merupakan penyebab darah tinggi. Kalau yang kita sebut sebagai hipertensi sekunder adalah jika kita ketahui penyebabnya. Semisal kalau dia memang ada kelainan pada hormonal, seperti misalnya mengkonsumsi pil kontrasepsi, itu memang bisa menyebabkan hipertensi. Kita obati sekunder penyebabnya, mudah-mudahan hipertensinya bisa terkendali. Tetapi yang kita bicarakan pada webinar kali ini dan yang paling banyak kita hadapi adalah hipertensi primer dengan penyebab yang tidak kita ketahui. Dan ini sampai 95%. Pada dasarnya hipertensi ini tidak memiliki gejala yang spesifik. Tidak ada gejala khusus. Kalau ada keluhan A, maka dia adalah gejala hipertensi, tidak. Tetapi biasanya sering kita jumpai dengan ada nyeri kepala, nyeri tengkuk, mual, muntah, pandangannya sudah kabur, gelisah, sulit tidur, terlalu lelah. Ini semua adalah gejala-gejala yang tidak spesifik yang kalau kita mendapatkan gejala ini, maka sebaiknya coba kita cek tekanan darah kita.
bagaimana kondisi tekanan darah kita. Apa tekanan darah kita normal atau tekanan darah kita tidak normal. Karena gejala-gejala ini pun bisa juga kita dapati pada tekanan darah yang normal. Jadi memang kita harus melakukan screening. Dikatakan penting untuk melakukan screening dari awal karena berbagai gejala yang tadi itu akhirnya berhubungan dengan kerusakan organ yang bisa diakibatkan oleh karena terjadinya hipertensi. Semisal stroke, itu salah satu penyebab terseringnya adalah hipertensi, selain daripada sakit gula. Gangguan penglihatan, itu penyebabnya salah satunya yang paling sering adalah hipertensi. Belum lagi yang dari spesialisasi saya, sakit jantung koroner, pembengkakan pada jantung. Ini hipertensi memegang peranan yang atau penyebab yang paling besar. Gagal ginjal dan gangguan disfungsi seksual juga merupakan salah satu gangguan yang disebabkan oleh hipertensi. Pengobatan hipertensi ini adalah pengobatan yang jangka panjang. Kadang saya mengibaratkan ini dengan ilustrasi pada pembuluh darah. Dengan kita obati hipertensi, kita harapkan pembuluh darah kita bisa bagus. Kita juga ibaratnya meniti sebuah jembatan yang tidak besar, tipis. Kalau kita tidak melakukan pengobatan hipertensi ini dengan baik, maka kita bisa terjatuh ke dalam komplikasi-komplikasi yang lebih besar. Seperti misalnya pada gambar ini, kita bisa membandingkan gambar jantung yang normal di sebelah kiri, dan begitu juga ada pembengkakan, penebalan dinding ruang jantung pada jantung yang sudah terkena hipertensi secara jangka panjang. Jadi, ini memang harus kita tangani dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah, so, what should we do? Apa yang harus kita lakukan untuk menangani hipertensi ini? Beberapa hal ini seperti kita bisa melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap harinya. Kemudian kita juga mengurangi asupan garam, relaksasi, kurangi stres. Kita coba pertahankan berat badan ideal, stop merokok, dan kita melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Ini akan kita lihat satu demi satu. Kita harus mengukur tekanan darah kita secara teratur. Apakah itu pada seseorang yang telah terkena hipertensi ataupun pada orang yang sehat sekalipun harus kita melakukan pengukuran. Tidak ada gejala bukan artinya kita tekanan darah itu pasti normal, karena seperti yang saya sampaikan di awal, hipertensi ini seringnya dan kebanyakan memang tanpa gejala. Jadi kita memang harus memeriksakan kesehatan kita secara teratur. Bahkan kebanyakan orang dengan hipertensi ini tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hipertensi. Jadi harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Lifestyle modification memang memegang peranan yang amat penting dalam pengobatan pencegahan hipertensi ini. Kalau kita di Pulau Sumatera ini biasanya makan, kalau garamnya sedikit kita rasa kurang enak. Tetapi sebenarnya kita sudah mulai harus menakar garam kita seberapa banyak kita makan setiap hari. Kita mesti konsumsi buah dan sayur secara teratur, hindari lemak jenuh dan lemak trans, stop merokok. Bagi yang minum alkohol itu cukup minimal sekali, beraktivitas fisik secara teratur, jaga berat badan ideal, dan hindari stres. Kemudian hal-hal yang lain mesti kita perhatikan adalah kalau kita merokok, kita pasti katakan stop untuk merokok. Yang perlu kita kurangi adalah lemak, daging merah, gula, garam, alkohol, dan berat badan perlu kita kurangi konsumsinya. Dan kita mesti perbanyak konsumsi ikan, susu rendah lemak, minyak zaitun, buah dan sayur, dan juga kita mesti memperbanyak olahraga. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah serta mengendalikan tekanan darah kita. Ini ada salah satu menu diet untuk mencegah hipertensi, tapi memang ini di daerah Mediterranean. Tetapi kalau kita bisa mengambil jenis-jenisnya bisa kita terapkan pada kehidupan kita di Medan, Sumatera Utara ini. Seperti misalnya kita mengambil porsi makanan biji-bijian, sayur dan buah segar, protein rendah lemak,
kacang, produk susu rendah lemak, dan memang kadar lemak dan gula ini kita konsumsi dengan jumlah yang sangat terbatas sekali. Dari aktivitas fisik, setidaknya kita memberikan waktu 30 menit dengan aktivitas intensitas sedang, aktivitas aerobik seperti misalnya jalan pagi, berlari, sepeda, ataupun berenang, setidaknya 30 menit dalam 5 hari dalam seminggu, atau kita akumulatifkan itu adalah 150 menit dalam 1 minggu. Atau kalau kita mau aktivitas fisiknya lebih tinggi lagi, setidaknya kita berikan 25 menit, kita lakukan dalam 3 hari, 75 menit seminggu. Atau kita bisa mengkombinasikan juga dengan intensitas tinggi dan latihan otot 2 hari dalam 1 minggu untuk meningkatkan kesehatan kita. Dan setidaknya agar dapat mempengaruhi penurunan tekanan darah dan juga kolesterol, kita perlu melakukan aktivitas fisik intensitas sedang, aerobik sebanyak 40 menit dalam sehari, kita lakukan sebanyak 3-4 kali seminggu. 40 menit ini dalam 1 hari boleh kita bagi 20 menit pagi, 20 menit sore, atau 30 menit pagi, 30 menit sore. Yang terpenting adalah kita mendapatkan totalnya 40-50 menit dalam 1 hari. Kalau sudah kena hipertensi, maka yang perlu kita ingat, dunia belum runtuh, perjalanan masih panjang layaknya meniti jembatan pengobatan di gambar yang saya sampaikan tadi, maka kita harus memiliki tekad agar tekanan darah ini terkontrol, dan tentu kita harus konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter, kita periksa tekanan darah secara teratur, dan kita pastikan kita tidak memiliki komplikasi-komplikasi dan faktor risiko lain di luar hipertensi ini harus bisa juga kita tangani dengan sebaik-baiknya. Karena pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, sehingga penting untuk memastikan ini terkendali dengan baik. Jadi, pada hari ini, tanggal 17 Mei, Hari Hipertensi Dunia, kita berharap ini bisa menjadi tonggak ataupun sebuah pancangan untuk melakukan tata laksana hipertensi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Abdul Halim Renaldo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, atas pemaparannya yang sangat lengkap dan sangat jelas sekali. Mungkin nanti kita akan bisa lebih memahami lagi bila kita masuk ke sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat baik dari link Zoom maupun link YouTube yang sudah tersedia. Baiklah, langsung saja kita beranjak ke sesi selanjutnya yang tidak kalah menariknya mengenai hipertensi dan bahayanya terhadap penyakit ginjal yang akan disampaikan oleh Dr. Alwi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam KGH. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Sesinya kan, Mbak? Dr. Alwi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam KGH, merupakan konsultan subspesialis di ginjal dan hipertensi Departemen FK USU.
Menempuh pendidikan dokter umum di FKUSU tahun 1995, menempuh pendidikan spesialis penyakit dalam FKUSU tahun 2008, dengan riwayat pekerjaan, merupakan Direktur Rumah Sakit Khusus Ginjal di Resida Medan, staf Divisi Ginjal dan Hipertensi Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUSU, konsultan ginjal dan hipertensi di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, dan terhimpun dengan riwayat organisasi di IDI, PAPDI, dan Pernepri. Baiklah, langsung saja kepada Dr. Alwi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam KGH. Saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Fajri Nur, selaku Dirmet Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Yang saya hormati Dr. Abdul Halim, SPJB Konsultan, dan yang saya hormati Dr. Rizka Maulida sebagai moderator dan partisipan semuanya. Pada Hari Hipertensi Sedunia pagi ini saya akan membicarakan mengenai hipertensi dan kaitannya dengan penyakit ginjal. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Abdul Halim mengenai hipertensi, apa itu hipertensi, bagaimana pengukuran tekanan darah yang ideal, dan apa gejala-gejala yang muncul akibat hipertensi. Kita tahu bahwa hipertensi memang merupakan salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya penyakit kardiovaskular, ya, dan merupakan faktor penyebab kematian dini di dunia. Hipertensi yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan beberapa komplikasi target organ, antara lain jantung, kemudian otak, ginjal, dan pembuluh darah. Penyakit ginjal, terutama penyakit ginjal yang kronik, itu sebenarnya insidennya tiap tahun makin meningkat dan masih merupakan masalah kesehatan global yang membutuhkan biaya banyak di dalam penata laksanaannya. Dan peningkatan prevalensi penyakit ginjal kronik ini itu berhubungan dengan meningkatnya prevalensi hipertensi, prevalensi penyakit gula atau DM, dan meningkatnya usia harapan hidup di dunia. Ya, secara global itu terjadi pergeseran prevalensi hipertensi di dunia, di mana prevalensi hipertensi itu makin meningkat di negara-negara yang sedang berkembang dibandingkan dengan di negara-negara maju, misalnya di Asia dan di Afrika. Di samping itu juga prevalensi hipertensi ini banyak dijumpai pada usia-usia muda. Ya, secara global epidemiologi penyakit ginjal kronik ini daripada di dunia itu terdapat 1 dari 10 orang itu akan mengalami penyakit ginjal kronik. Dan yang masalahnya adalah 9 dari 10 orang penyakit ginjal kronik tersebut tidak menyadari adanya penyakitnya. Jadi kenapa ini terjadi? Oleh karena gejala penyakit ginjal kronik itu baru muncul setelah kerusakan ginjalnya melebihi 75%. Kalau kita lihat di Indonesia itu prevalensinya
juga makin tahun makin meningkat, di mana kita lihat pada tahun 2013 prevalensinya 0,2%, meningkat menjadi 2 kali, lebih kurang 2 kali lipat pada tahun 2018. Dan kalau kita hubungkan dengan hipertensi, maka faktor risiko terbanyak penyebab penyakit ginjal kronik itu adalah hipertensi, yaitu 34,1%. Yang kedua DM, kemudian obesitas, dan yang ketiga adalah merokok. Ya, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, kita lihat di Indonesia adanya peningkatan prevalensi hipertensi, yaitu dari 26,8% menjadi 34,1%. Jadi memang hipertensi makin tahun makin banyak penderitanya di Indonesia. Ya, dan di Indonesia hipertensi itu merupakan penyebab kelima kematian di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia ini 5,3% kematian itu terjadi karena hipertensi dan komplikasinya. Ya, kalau dilihat berdasarkan data Indonesia Renal Registry, maka penyakit ginjal kronik itu stadium 5 atau penyakit ginjal kronik yang membutuhkan terapi pengganti ginjal, misalnya cuci darah, itu menempati urutan yang pertama. Jadi hipertensi itu merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronik yang membutuhkan cuci darah. Jadi berkisar 36% dibandingkan dengan diabetes 28%. Jadi memang hipertensi merupakan faktor utama terjadinya penyakit ginjal kronik di Indonesia. Ya, kalau kita lihat juga prevalensi atau jumlah pasien yang melakukan atau yang menjalani cuci darah di Indonesia itu makin tahun makin meningkat. Kalau kita lihat di sini pada pasien baru tahun 2007 itu berkisar 4.977 orang yang menjalani cuci darah, maka pada tahun 2018 meningkat menjadi 66.433. Dan penyebab utamanya adalah hipertensi. Ya, bagaimana hipertensi dan komplikasinya? Jadi hipertensi itu dapat menyebabkan beberapa komplikasi, misalnya terhadap jantung, yaitu kardiovaskular. Dia bisa menyebabkan LVH, gagal jantung, kemudian penyakit jantung koroner, dan gangguan ritme jantung. Kemudian pada ginjal, dia akan menyebabkan penyakit ginjal sampai penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan cuci darah. Kemudian pada otak dia bisa menyebabkan stroke, dan pada pembuluh darah menyebabkan gangguan atau sumbatan pada pembuluh darah. Jadi hipertensi ini merupakan faktor risiko dari beberapa organ di dalam tubuh kita. Ya, kita masuk kepada hipertensi yang sudah banyak dijelaskan tadi oleh Dr. Abdul Halim, jadi saya hanya mengulang-ulang sedikit. Kalau kita definisikan hipertensi, itu berarti adanya peningkatan tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 140 mm air raksa, dan atau tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 mm air raksa pada pengukuran lebih dari 1 kali. Jadi pada pengukuran 2 atau 3 kali. Jadi diagnosis hipertensi ini
tidak kita tegakkan satu kali pengukuran. Kemudian di sini dituliskan pada diagnosis ini dan atau. Artinya apa? Bahwa hipertensi itu bisa saja kriterianya berdasarkan tekanan darah sistolik saja, bisa juga hanya dengan tekanan darah diastolik saja, atau bisa dengan peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik. Jadi salah satu dari tekanan darah yang meningkat di atas sama dengan kriteria ini disebutkan hipertensi. Dan yang paling penting di sini adalah harus kita tahu bahwa penderitanya ini hipertensi atau bukan. Karena ada istilah high blood pressure. High blood pressure itu artinya terjadi peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba, misalnya dipengaruhi oleh faktor kesakitan, faktor stres, dan lain-lain. Oleh karena itu, makanya ditetapkan bahwa mendiagnosa hipertensi itu harus dilakukan pengukuran berkali-kali dan cara pengukurannya juga harus tepat seperti yang dijelaskan Dr. Abdul Halim tadi. Kalau kita masuk klasifikasi, itu ada beberapa memang klasifikasi hipertensi. Kalau berdasarkan European Society of Hypertension, itu ada yang disebut kategori yang optimal, bila sistoliknya di bawah 120, kemudian diastoliknya di bawah 80. Kemudian ada yang normal, itu bila tekanan darah sistoliknya 120 sampai 129 dan atau diastoliknya 80 sampai 84. Begitu juga selanjutnya. Dan di sini disebut bahwa hipertensi grade 1 itu bila tekanan darah di atas sama dengan 140/159 dan atau diastoliknya 90 sampai 99. Grade 2 itu di atas 160 sampai 179 dan atau diastoliknya 100 sampai 109. Dan ada disebut di sini grade 3, yaitu bila tekanan darah sistolik di atas 180 dan diastoliknya di atas 110. Di sini pada pengukuran hipertensi, pada pengukuran tekanan darah satu kali dengan tekanan darah 180 dan atau diastoliknya 110, biasanya langsung kita berikan pengobatan. Dan ada yang kita sebut isolated systolic hypertensi, yaitu biasanya ini pada usia-usia tua terjadi oleh karena kekakuan pembuluh darah, di mana tekanan darah sistoliknya di atas 140, tapi tekanan darah diastoliknya di bawah 90. Inilah klasifikasi hipertensi berdasarkan office blood pressure, artinya tekanan darah yang diukur di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kalau berdasarkan ISH atau International Society of Hypertension, maka klasifikasinya dikategorikan normal, high normal, grade 1 hipertensi, dan grade 2 hipertensi. Dengan nilai tekanan darah sistolik dan diastolik itu hampir sama dengan klasifikasi yang tadi. Ya, ada beberapa pengukuran tekanan darah, yaitu yang dilakukan di pelayanan kesehatan. Jadi berdasarkan di mana dilakukan pengukuran, maka kriteria disebut hipertensi itu berbeda-beda. Jadi kalau dia di pelayanan kesehatan itu disebut hipertensi bila tekanan darah 140/90. Kalau kita pakai ambulatory blood pressure monitoring, ini artinya tekanan darah yang diukur dalam 24 jam. Jadi manset yang di tangan kita dipasang selama 24 jam, maka hipertensi itu bila waktu pagi hari atau siang hari waktu terjaga disebut hipertensi bila tekanan darah 135/85
dan rata-rata 24 jamnya disebut hipertensi bila tekanan darah 130/80. Kemudian kalau kita pakai automated office blood pressure, hipertensi disebut bila tekanan darah 135/85. Dan kalau pengukuran tekanan darah dilakukan di rumah, jadi ini bukan satu kali pengukuran, maksudnya dari beberapa kali pengukuran, maka hipertensi itu bila tekanan darah 135/85. Artinya apa? Definisi hipertensi itu juga dipengaruhi di mana kita melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi nilainya berbeda-beda. Ya, bagaimana hubungan antara hipertensi dengan kerusakan ginjal? Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini bahwa hipertensi ini akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah, kemudian pembuluh darahnya ini akan rusak, kerusakan pembuluh darah ini akan menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi artinya aliran darahnya ke ginjal akan makin berkurang sehingga terjadi kerusakan ginjal. Yang jadi masalah adalah kerusakan ginjal ini juga akan makin meningkatkan tekanan darah, tekanan di dalam pembuluh darah di tubuh kita. Kemudian kerusakan ginjal ini juga akan mengurangi sekresi jadi mengurangi pengeluaran natrium dari urin. Dua hal ini akan makin meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darah sehingga akan makin memperberat hipertensi. Jadi ada hubungan timbal balik antara gangguan ginjal dan hipertensi. Hipertensi bisa menyebabkan gangguan ginjal, sementara gangguan ginjal itu bisa menyebabkan hipertensi. Jadi ini yang tadi dijelaskan oleh Dr. Abdul Halim bahwa kalau dia hipertensi primer, komplikasinya bisa menyebabkan gangguan ginjal, sementara kalau disebut hipertensi sekunder, gangguan ginjalnya yang pertama maka terjadi hipertensi. Jadi hipertensi pada penderita penyakit ginjal itu akan makin sulit untuk menangani tekanan darahnya ke arah normal. Ya, ini adalah satu gambar bagaimana hubungan antara hipertensi dengan kerusakan ginjal. Kita lihat di sini makin tinggi tekanan darah, jadi stadium 4, maka proses kerusakan ginjal itu makin cepat. Sementara makin rendah tekanan darah atau normal, maka proses kerusakan ginjal itu makin lama. Jadi pengontrolan tekanan darah di sini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyakit ginjal, terutama penyakit ginjal yang kronis. Ya, juga di sini dilihat bagaimana hubungan antara tekanan darah dengan risiko komplikasi. Jadi disebutkan dari beberapa penelitian bahwa setiap kenaikan tekanan darah 2 mm air raksa, yaitu tekanan darah sistolik, itu akan menyebabkan peningkatan sebesar 7% risiko kematian akibat penyakit jantung iskemik dan akan menyebabkan peningkatan risiko 10% kematian akibat stroke. Jadi jelas bahwa ada hubungan antara kenaikan tekanan darah dengan kerusakan target organ. Ya, seberapa tekanan darah yang ditargetkan untuk mencegah terjadinya komplikasi? Jadi ini berdasarkan INA-SH dan di sini diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia, kemudian ada atau tidak penyakit
penyerta. Ya. Jadi seberapa tekanan darah yang aman atau disebut terkontrol bila usia 18 sampai 65 tahun itu tanpa komplikasi, jadi hipertensi murni targetnya adalah di bawah 130 tekanan darah sistoliknya ya. Kemudian dan tidak boleh di bawah 120. Kenapa? Kalau di bawah 120 maka aliran darah ke organ-organ akan makin berkurang dan juga akan terjadi kerusakan organ. Bagaimana kalau mempunyai penyakit yang lain kecuali hipertensi, dia punya diabetes, jadi target tekanan darahnya juga di bawah 130. Kalau dia dengan penyakit ginjal kronis itu targetnya di bawah 140 sampai 130. Kalau dengan penyakit jantung itu di bawah 130. Kemudian kalau dengan stroke di bawah 130. Ini untuk tekanan darah sistoliknya, dan kalau untuk tekanan darah diastoliknya itu 70 sampai 79. Kalau di atas usia 65 sampai 79 tahun atau di atas 80 tahun, target tekanan darahnya adalah kalau hipertensi murni tanpa adanya faktor risiko lain itu 130 sampai 139, itu hampir sama dengan atau tanpa faktor risiko yang lain. Sementara target tekanan darah diastoliknya 70 sampai 79 ya. Jadi inilah target tekanan darah yang harus kita capai pada pengobatan hipertensi untuk mencegah atau menurunkan risiko komplikasi kerusakan target organ termasuk ginjal. Ya, ini juga hampir sama ya. Jadi ini menunjukkan kapan kita lakukan pengobatan terhadap hipertensi. Yang paling utama adalah kita tegakkan dulu diagnosanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah mengatakan bahwa saya adalah penderita hipertensi hanya pada pengukuran sekali tekanan darah. Jadi bukan ya, kadang-kadang tekanan darah ini meningkat oleh karena faktor emosional atau faktor kesakitan. Jadi rata-rata tekanan darah, bila tekanan darah pada pengukuran berkali-kali di sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90, itu sudah boleh kita berikan pengobatan. Nanti jenis pengobatannya ada dua. Ada yang dengan obat-obatan yang kita sebut sebagai pengobatan farmakologis dan ada pengobatan yang non-farmakologis. Ya, ini sekilas mengenai obat-obatan. Jadi memang kalau tanpa komplikasi itu artinya pengobatannya lebih mudah dibanding dengan yang komplikasi ya. Jadi ini adalah hipertensi dengan gangguan ginjal. Ini sekilas mengenai obat-obatan. Di sini yang penting saya sampaikan bahwa pengobatan hipertensi itu seumur hidup dan asumsi di masyarakat pemakaian obat-obatan atau konsumsi obat-obatan jangka lama akan merusak ginjal itu salah. Jadi hipertensi ini harus diobati terus-menerus dan obat-obat hipertensi ini aman untuk ginjal. Jadi jangan ada anggapan bahwa karena makan obat terlalu lama sehingga nanti bisa merusak ginjal. Tidak. Justru makan obat yang tidak teratur itu akan makin mempercepat kerusakan ginjal. Kemudian yang kedua adalah asumsi bahwa tekanan darah itu naik kalau misalnya sakit kepala, marah-marah, kemudian oyong, tidak. Jadi tekanan darah meningkat itu hanya kita lihat dari pengukuran. Sehingga saat ini dianjurkan pada setiap orang untuk memiliki alat pengukur tekanan darah di rumah sehingga bisa memonitoring tekanan darahnya setiap hari.
Ya, bagaimana terapi hipertensi? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dia yang pertama yang non farmakologinya itu adalah modifikasi gaya hidup. Dan ini juga tadi dijelaskan apa saja modifikasi gaya hidup itu. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup ini bisa menurunkan tekanan darah, kemudian bisa mengurangi jumlah dan dosis obat-obat antihipertensi, dan juga bisa mengendalikan faktor risiko. Jadi hipertensi ini tidak hanya kita obati dengan obat-obatan, tetapi dengan modifikasi gaya hidup juga bisa menurunkan tekanan darah dan mengendalikan kerusakan target organ serta menurunkan jumlah obat dan dosis obat yang kita makan. Ini beberapa. Jadi obesitas itu juga merupakan satu faktor terhadap kejadian hipertensi, sehingga disebutkan bila dilakukan atau terjadi penurunan berat badan 1 kg itu akan menurunkan tekanan darah sistolik 1 mm Hg. Kemudian ini diet yang disebut DASH diet, artinya diet untuk menstop hipertensi, itu tinggi potasium, magnesium, kalsium, minyak ikan. Kemudian juga modifikasi gaya hidup ini juga termasuk meningkatkan aktivitas fisik, yaitu olahraga yang sudah dibahas tadi. Kemudian juga harus dihindari merokok dan menurunkan stres, dan batasi konsumsi alkohol, garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Jadi dari penelitian DASH diet ini dapat kita lihat dari gambar ini bahwa diet yang tinggi buah dan sayur-sayuran itu dapat menurunkan tekanan darah sampai 127 sistoliknya, dan bila dikombinasi dengan aktivitas fisik maka tekanan darah lebih turun lagi. Artinya hanya dengan diet dan olahraga tekanan darah bisa kita turunkan. Ya, kita masuk kepada ginjal atau penyakit ginjal. Sekilas mengenai penyakit ginjal. Jadi apa itu sebetulnya penyakit ginjal, terutama penyakit ginjal kronik? Jadi penyakit ginjal kronik ini disebut bila sudah terjadi kerusakan struktur atau fungsi ginjal lebih dari 3 bulan. Dan dia memberikan implikasi terhadap kesehatan, dan penyakit ginjal ini bersifat progresif. Ya. Progresif itu artinya makin lama makin memburuk. Kemudian dia irreversibel. Jadi kalau dia penyakit ginjal kronik itu tidak bisa disembuhkan dan makin lama makin memburuk. Kalau penyebabnya misalnya hipertensi, maka kalau kita tidak tangani sehingga jatuh pada cuci darah juga akan makin cepat. Kemudian seberapa persen fungsi ginjal disebut penyakit ginjal kronik bila terjadi penurunan fungsi ginjal di bawah 60%. Jadi kalau kita bicara stadiumnya, itu kita bagi stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan stadium 5. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, pada penyakit ginjal kronik ini sering tidak diketahui oleh penderitanya. Kenapa? Pada stadium 1, stadium 2, stadium 3, bahkan stadium 4 tidak mempunyai gejala. Gejalanya muncul pada stadium 5. Yaitu dapat berupa mual, muntah, pucat, cepat capek, sesak napas. Di situ baru muncul keluhan. Sehingga di masyarakat pada saat kita mendiagnosa pasien penyakit ginjal itu sering menolak. Jadi menolak bahwa dia sakit ginjal oleh karena dia merasa selama ini tidak ada keluhan. Buang air kecilnya banyak, nggak pernah sakit pinggang. Artinya sakit ginjal itu tidak tergantung kepada jumlah buang air kecil dan sakit pinggang. Jadi dia munculnya setelah stadium 5.
Kalau stadium 5 ini berlanjut, maka akan terjadi penyakit ginjal tahap akhir sehingga membutuhkan terapi pengganti ginjal. Ya, apa faktor risiko penyakit ginjal? Yang pertama, hipertensi. Di Indonesia memang jelas hipertensi merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronik, sementara di negara-negara lain itu penyebab utamanya adalah DM. Ya, jadi di Indonesia ya hipertensi, di negara lain adalah sakit gula. Kemudian faktor risiko yang lain adalah riwayat keluarga yang mempunyai penyakit ginjal, kemudian obesitas, kemudian orang yang merokok, dan usia di atas 60 tahun. Apa artinya ini? Bila kita mempunyai faktor risiko penyakit ginjal, maka kita harus melakukan screening. Jadi di sini kita harus kenali diri kita sendiri untuk screening penyakit ginjal. Kenapa? Kalau kita tahu secara dini kita menderita penyakit ginjal, maka bisa dicegah untuk tidak jatuh pada cuci darah. Jadi kenali diri ibu-ibu, bapak-bapak, apakah mempunyai faktor risiko atau tidak terhadap penyakit ginjal. Kemudian apa saja penyebabnya? Kalau penyebabnya yang tadi yang hampir sama, hipertensi, obat-obatan. Jadi yang paling banyak di sini adalah obat-obat asam urat. Jadi banyak masyarakat yang katanya penyakit asam urat membeli obat-obatan sembarangan di apotek untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian bisa juga secara genetik, ini misalnya yang penyakit polikistik, kemudian DM atau batu atau infeksi. Jadi ini adalah penyebab penyakit ginjal ya, dan hipertensi juga merupakan penyebab utama di Indonesia. Ya, apa yang terjadi bila mengalami gagal ginjal, maka kita akan membutuhkan terapi pengganti ginjal. Ya, terapi pengganti ginjal ini seumur hidup dilakukan. Ya. Dan apa saja jenis terapi pengganti ginjal? Jadi ada 2 atau 3. Yang pertama adalah hemodialisis. Jadi ini adalah cuci darah yang pakai mesin. Yang kedua peritoneal dialisis. Ini yang cuci darah melalui rongga perut. Dan yang ketiga transplantasi ginjal. Jadi ada 3 modalitas terapi pengganti ginjal dan bisa berubah dari hemodialisis ke peritoneal dialisis atau peritoneal dialisis ke hemodialisis, kemudian atau ke transplantasi ginjal. Jadi kita di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik itu sudah melakukan transplantasi ginjal. Dan transplantasi ginjal ini adalah terapi pengganti ginjal yang terbaik. Ya, sebagai kesimpulan bahwa hipertensi itu merupakan satu faktor risiko terhadap penyakit kardiovaskular, ginjal, dan pembuluh darah. Kemudian hipertensi juga merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronik di Indonesia. Dan kemudian terapi hipertensi dapat berupa non-farmakologi dan farmakologi. Di hari hipertensi sedunia ini kita sangat menyarankan bahwa monitoringlah tekanan darah di rumah untuk menentukan apakah kita penderita hipertensi atau bukan. Kalau kita yang mempunyai faktor risiko atau sudah terdiagnosa hipertensi, teraturlah makan obatnya. Kemudian dengan mengendalikan tekanan darah, maka itu akan menurunkan risiko kerusakan target organ atau kerusakan ginjal, dan kita bisa mencegah untuk tidak terjadi penyakit ginjal kronik yang lama-lama nanti membutuhkan cuci darah. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Alwi Nasution, spesialis penyakit dalam KGH, atas pemaparannya yang sangat lengkap, sangat komprehensif ya dok ya.
dan sangat membuka wawasan kita bersama. Baiklah, sekarang langsung saja kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sistem kita. Tampaknya para peserta sangat antusias nih, Dok, untuk bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang menyampaikan topik dengan sangat menarik, Dok. Mungkin akan saya pilih beberapa pertanyaan, karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip, dan mungkin waktu kita yang terbatas ya, Dok, ya. Baik, Dok. Pertanyaan pertama, Dok, dari Bapak Supriwardana. Izin bertanya, Dokter. Saya mempunyai darah tinggi sudah lama dan punya tensi digital di rumah. Kalau saya ukur di rumah, biasanya tekanan darah saya 120 atau 130. Namun kalau saya ke puskesmas, seringnya di atas 150. Apa alat tensi digital itu tidak akurat atau bagaimana ya, Dokter? Terima kasih, Dokter. Ya, Dokter, mungkin ini ada kaitannya dengan tipe-tipe atau jenis dari hipertensi ya, Dok, ya. Dan apakah ada tips-tips untuk menghindari variabilitas dari tekanan darah ini, Dokter? Mungkin yang pertama kepada Dokter Alwi, Dok. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang pertama memang bukan alat yang rusak. Kemudian pengukuran tekanan darah secara digital ini biasanya kita lakukan itu 2 sampai 3 kali. Jadi jangan menilai tekanan darah dengan alat digital pada 1 kali pengukuran. Jadi biasanya 2 atau 3 kali pengukuran. Yang kita ambil adalah tekanan darah rata-rata dari pengukuran yang kedua dan ketiga. Selang pengukuran yang pertama dan yang kedua itu boleh 1 menit. Jadi memang berbeda antara tekanan darah yang diukur di rumah dan yang diukur di pusat pelayanan kesehatan. Itu yang disebut sebagai white coat atau pacemaker hipertensi. Artinya apa? Kalau di rumah kita lebih rileks waktu pengukuran, jadi lebih rileks. Kalau di pusat pelayanan kesehatan banyak hal-hal yang mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Misalnya kita waktu ke sana sudah mulai khawatir apa nanti yang akan disebutkan dokternya, atau ada orang hanya melihat baju putih dokternya aja juga udah naik tensinya. Kemudian belum lagi nanti yang mengantri lama, mengambil tiket, sudah itu proses pengukurannya. Pengukurannya itu biasanya kan dilakukan saat kita tenang. Jadi kalau di pusat pelayanan kesehatan kadang-kadang kita datang duduk langsung ditensi. Jadi tidak ada waktu yang diberikan untuk istirahat. Jadi memang Bapak jelas bahwa pengukuran tekanan darah itu berbeda nilainya di rumah dan di pusat pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kriteria diagnosis disebutkan hipertensi, nilainya juga berbeda. Jadi kalau di rumah kan 130, kalau di pusat pelayanan kesehatan kan di atas 140. Dan satu lagi kadang-kadang juga ditanyakan, mana yang kita pakai? Yang lengan kiri atau yang lengan kanan? Yang kita pakai adalah lengan di mana tekanan darah lebih tinggi. Jangan diambil yang lebih rendah. Karena resiko ada hubungannya dengan resiko. Jadi yang lengan mana yang lebih tinggi itu yang kita ambil. Misalnya berbeda ya. Terima kasih. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Mungkin dari Dokter Halim ada masukan, Dokter. Mungkin untuk pemilihan digital dan air raksa sekarang ini sudah direkomendasikan yang digital ya, Dok ya. Karena air raksanya sendiri itu tidak direkomendasikan lagi karena bisa merugikan bumi kita ya, Dok ya. Iya. Jadi sekarang dianjurkan memang yang digital, cuma itu proses pengukurannya harus sesuai seperti yang disebutkan tadi. Jadi kaki harus tercacak ke lantai, tangan ditopang, kemudian tidak dalam keadaan mau buang air kecil atau mau buang air besar, tidak dalam keadaan kesakitan atau emosional, dan tidak minum kopi 1 atau 2 jam sebelumnya. Yaitu.
Baik dokter, sudah sangat jelas sekali dokter. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nengsi Ratna Uli, dokter. Apakah anak-anak bisa terkena penyakit hipertensi juga, dokter? Dari rentang usia berapa orang bisa terkena hipertensi, dokter? Mungkin dari dokter Alwi. Ya, jadi kalau kita bicara hipertensi kan tadi ada dua, hipertensi yang primer, tidak kita ketahui penyebabnya, dan hipertensi yang sekunder yang diketahui penyebabnya, misalnya hipertensi yang muncul oleh karena gangguan ginjal. Jadi biasanya pada anak-anak itu hipertensi yang primer ya. Jadi ada hipertensi pada anak-anak. Jadi penyebabnya kita tidak tahu ya. Dari rentang berapa juga itu tidak ada ketentuan. Jadi kalau yang tidak kita tahu penyebabnya bisa saja terjadi pada usia berapa saja. Cuma permasalahannya di situ adalah masalah menegakkan diagnosisnya. Dan biasanya juga faktor keturunan mempengaruhi untuk terjadinya hipertensi yang primer ini. Jadi bisa terjadi pada anak-anak, disebut hipertensi dia hipertensi primer, dan tidak ada ketentuan berapa usianya. Ya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan nih dok terkait suasana pandemi kita sekarang dokter. Izin bertanya dokter, apakah ada kaitannya post COVID-19 bisa menyebabkan hipertensi? Dan apakah pasien hipertensi boleh vaksin COVID-19, dokter? Terima kasih sebelumnya, dokter. Ini sering sekali ya, dok ya, pertanyaannya ya, dok ya. Datang ke kita, ke praktek kita, menanyakan apakah boleh vaksin atau tidak, dan apakah ada kaitannya nih infeksi COVID-19 dengan hipertensi. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara COVID-19 atau infeksi COVID-19, memang dia komplikasinya ke semua organ termasuk ke pembuluh darah ya. Jadi dia menyebabkan penggumpalan-penggumpalan di pembuluh darah. Di sini saya membicarakan dengan ginjal. Jadi karena adanya penggumpalan-penggumpalan atau infeksinya sendiri itu bisa menyebabkan terjadinya sakit ginjal. Sakit ginjal ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Itu yang satu. Yang kedua, memang komplikasi inflamasi ke pembuluh darah juga akan menyebabkan mengecilnya lumen dari pembuluh darah atau menyumbatnya pembuluh darah. Itu juga menyebabkan hipertensi. Dan yang ketiga adalah faktor psikologisnya, bahwa oleh karena kematian akibat infeksi COVID-19 ini tinggi, dan diberitakan di sosial media sehingga orang yang terinfeksi itu biasanya tingkat stresnya tinggi, dan ini akan menyebabkan peningkatan adrenalinnya atau norepinefrinnya, dan ini menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi kalau ditanya hubungan, jelas memang ada hubungan antara infeksi COVID-19 dengan peningkatan tekanan darah. Kemudian apakah penderita hipertensi boleh divaksin? Boleh, dengan catatan bila tekanan darahnya di bawah 180/110. Itu boleh divaksin. Baik dokter, sudah cukup jelas sih dok ya. Kepada dokter Halim, apakah ada tambahan dokter? Apakah ada tambahan dokter mengenai apakah ada hubungan dari penyakit hipertensi dan infeksi COVID-19, dan apakah boleh divaksin nih dok? Karena sering sekali nih pertanyaannya dok, apakah pasien hipertensi boleh divaksin dok? Oh iya, pertama maaf tadi ada yang terlewat. Yang mengenai pertanyaan apakah pasien darah tinggi boleh divaksin, pada dasarnya boleh. Tetapi yang paling penting adalah ketika divaksin itu tekanan darahnya
jangan sampai melewati angka 180. Jadi sudah ada panduan-panduan yang menjelaskan bahwa kalau untuk melakukan vaksinasi ini, apakah itu pasien jantung, pasien hipertensi, pasien diabetes, pasien ginjal. Jadi sebenarnya boleh dilakukan vaksinasi, tetapi kita mesti pastikan obat-obatan sehari-hari tetap dikonsumsi, apakah itu obat jantung, ginjal, gula, dan obat darah tinggi. Dan ketika akan dilakukan vaksinasi, jangan sampai tidak makan obat dan tekanan darahnya di bawah 180. 150 oke, tapi kalau bisa tekanan darahnya normal lah ketika divaksin. Tapi itu tidak menghalangi dan bukan merupakan penghalang. Makasih. Terima kasih dokter, sangat jelas ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ini agak menarik nih dok. Izin bertanya dokter, apakah hipertensi saja bisa menyebabkan komplikasi baik itu sakit jantung ataupun sakit ginjal, atau harus disertai dengan penyakit lainnya seperti kolesterol yang tinggi, kegemukan? Karena seringkali kita temui hipertensi ini dia tidak berdiri sendiri ya dok ya, sering berkombinasi dengan penyakit lainnya, apakah itu hiperkolesterolemia, apakah itu dislipidemia, ataukah itu asam urat yang tinggi gitu dok. Ini bagaimana dokter? Mungkin kepada dokter Halim dulu. Dokter, silakan dok. Ya, pada dasarnya, jadi prinsipnya begini, semakin banyak faktor risiko, maka semakin besar kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung ataupun penyakit ginjal. Hanya dengan satu faktor risiko seperti hipertensi ini saja secara tunggal sudah bisa menyebabkan berbagai gangguan. Konon lagi memiliki berbagai risk factor seperti diabetes, dislipidemia, apalagi ada gangguan-gangguan yang lainnya, tentu meningkatkan risiko untuk terjadi penyakit jantung. Begitu, Dr. Ya, ya, jadi kalau kita bicara dengan faktor risiko, itu kan di hipertensi ini kita klasifikasikan apakah dia berisiko rendah, berisiko sedang, atau berisiko tinggi. Jadi klasifikasi risiko rendah, sedang, dan tinggi itu adalah tergantung pada ada tidaknya komorbidnya. Jadi kalau hipertensi sendiri tetap bisa menyebabkan kerusakan target organ, tapi masuk pada klasifikasi risiko ringan. Kalau dia misalnya dengan DM dan kerusakan target organ sudah ada kerusakan yang lain, itu masuk pada risiko yang berat. Atau kalau dia kolesterolnya juga tinggi, itu masuk pada risiko yang sedang. Jadi hipertensi tetap bisa menyebabkan kerusakan target organ, tapi dibagi risikonya ringan, sedang, atau berat berdasarkan ada tidaknya penyakit penyertanya. Itu tetap. Baik dokter, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, nggak apa-apa ya dok ya, masih ada waktu kita ya dok. Izin bertanya dokter, apakah setelah makan obat tensi, tekanan darah yang tinggi itu tidak bisa naik lagi? Dan kadang kita juga sering mendapat pertanyaan nih dok, kapan kita harus menghentikan obat tekanan darah tinggi kita? Apakah kita harus mengkonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Apakah kita harus mengkonsumsinya seumur hidup? Apa nanti tidak jadi racun gitu ya kan dok? Mohon kepada dokter Alwi yang pertama dok, boleh dok, silakan dok. Ya terima kasih. Bisa saja setelah makan obat yang tekanan darah tetap naik. Yang pertama bisa disebabkan karena memang dosis obatnya yang kurang, itu bisa sehingga tekanan darah tetap naik. Kemudian yang kedua adalah bisa disebabkan oleh faktor yang lain. Seperti saya sebutkan tadi, kesakitan atau stres bisa meningkat. Jadi makan obat hipertensi itu harus dilakukan seumur hidup. Jadi bila tekanan darahnya misalnya sudah mencapai normal atau normal, itu artinya normal dengan obat, ya. Jadi dia normal tekanan darah dengan obat dan tidak boleh di stop. Kapan kita stop obat hipertensi? Itu memang ada beberapa penelitian menyebutkan bila tekanan darahnya di bawah 120. Kenapa?
pada tekanan darah sistolik di bawah 120 itu risiko kardiovaskularnya akan meningkat oleh karena perfusinya yang berkurang. Kemudian obat hipertensi dimakan seumur hidup dan tidak menyebabkan kerusakan ginjal. Ya, jadi jangan takut bahwa obat hipertensi ini tidak menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi harus dimakan seumur hidup. Dan yang penting adalah jangan makan obat berdasarkan keluhan yang sering di masyarakat. Kalau dia udah marah-marah makan obat. Kalau dia sakit kepala makan obat. Tidak. Kalau udah didiagnosa hipertensi tetap makan obat. Ya. Terima kasih. Baik dokter, apakah dari dokter Halim ada tambahan dokter? Saya rasa sudah pas yang disampaikan oleh Bang Alwi tadi. Baik dokter. Ini izin ada yang bertanya lagi dokter, apakah boleh mengkombinasikan dua obat anti hipertensi yang berbeda? Dan adakah waktu tertentu yang direkomendasikan untuk meminum obat anti hipertensi? Misalnya pagi saja kah atau malam saja kah? Terima kasih dokter. Ini sepertinya para peserta kita sangat antusias nih dok. Silakan dokter Halim terlebih dahulu dokter. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi obat-obat hipertensi sekarang ini sudah bahasa awamnya sudah lebih canggih ya. Artinya sudah banyak pilihan jenis obat dengan berbagai teknologinya. Jadi sebenarnya sih ada memang penelitian-penelitian tertentu yang menyampaikan pemakaian obat-obat ARB ataupun ACE itu lebih baik pada malam hari. Contoh obat ACE ini misalnya captopril, ramipril, yang pril-pril, ataupun ARB, sartan, kandisartan, valsartan, ini ada penelitian yang menunjukkan dia lebih baik kalau dia malam hari. Ada juga pendapat yang menyampaikan pemakaian beta blocker ketika pagi hari dengan alasan di situ mulai bekerja agar menekan aktivitas simpatis lebih lanjut. Tetapi pada dasarnya sih tidak ada satu kesepakatan yang khusus untuk menyampaikan obat-obat golongan tertentu lebih baik pada pagi, siang, ataupun malam hari. Sebenarnya untuk menjawab ini, kita mesti mengetahui lebih dahulu profil pasien hipertensi kita ini seperti apa. Sehingga kita bisa menentukan obat golongan A boleh kita konsumsi pada pagi, siang, ataupun malam hari. Dan kalau di pertanyaan ini adalah, bolehkah kita mengkombinasi dua obat antihipertensi yang berbeda? Mungkin saya ingin menyampaikan, kita boleh mengkombinasi obat hipertensi dengan dari dua golongan yang berbeda. Jadi bukan jenis yang berbeda. Jangan salah sangka juga. Misalnya kita mengkombinasi golongan ramipril dengan amlodipin, kita kombinasi amlodipin dengan bisoprolol, golongan-golongan seperti itu, ataupun kita mengkombinasi golongan kandesartan dengan hidroklorotiazid, itu dimungkinkan sepanjang satu, ada indikasi target organ damage-nya, yang kedua, target tekanan darahnya belum tercapai. Semua ini kita lakukan bukan hanya ingin menurunkan tekanan darah, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan mengurangi kemungkinan terkena komplikasi hipertensi ini. Terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi sangat bergantung dengan profil pasiennya sendiri ya dok ya. Untuk dokter Alwi, apakah ada tambahan dokter? Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara mengenai waktu kapan diberikan obat antihipertensi, ya memang ada beberapa ketentuan. Yang pertama mengenai variabilitas tekanan darahnya. Jadi biasanya ini kita pakai nanti ambulatory blood pressure monitoring. Jadi ada variabilitas tekanan darah di mana saat kita tidur yang disebut non-diper ya. Pada saat kita tidur tekanan darahnya enggak turun. Seharusnya kan logikanya turun karena kita istirahat. Ternyata di malam hari itu tekanan darah kita enggak turun. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya circadian hypertensi namanya. Circadian hypertensi itu adalah ada tekanan darah orang makin meningkat dengan makin naiknya matahari. Itu ada. Kemudian proteinuri yang ketiga. Proteinuri itu dianggap proteinuri ini adalah disebabkan karena
variabilitas tekanan darah yang tinggi terutama pada malam hari. Jadi kalau dia penderitanya non-diper itu atau proteinuri, biasanya obat-obat ACE atau ARB terutama itu diberikan pada malam hari untuk mengcover tekanan darah pada malam hari. Kemudian kalau dia tipenya yang sirkadian hipertensi itu ya dimakan pada pagi hari. Cuma yang intinya adalah kalau berdasarkan konsensus oleh karena pengobatan hipertensi ini berlangsung lama, usahakan frekuensinya itu seminimal mungkin. Artinya kalau bisa 1 kali. Ya. Dan ada juga yang kita sebut namanya splitting dose. Splitting dose itu artinya muncul dua-dua. Jadi kita bagi. Ada yang kita makan di pagi, ada yang kita makan di malam hari. Jadi memang tergantung variabilitas tekanan darah pasiennya, sehingga pemberian obat-obatan ini sangat individual, ya. Boleh pagi atau boleh malam. Ya. Terima kasih dokter. Ini masih ada pertanyaan yang masuk dokter. Izin bertanya dokter, saya memiliki hipertensi. Apakah masih boleh saya memakan makanan hewan berkaki 4 nih dok, seperti kambing? Kalau saya minum seperti daun seledri atau jus timun saja, bagaimana dok? Tidak usah dengan obat-obatan. Apakah sudah cukup dok untuk menurunkan hipertensi saya? Kemudian, apakah jika saya hanya mengurangi makanan bergaram dan gorengan, apakah cukup untuk mengontrol tekanan darah saya, dok? Ini cukup sering nih, dok, pertanyaan nih, dok, yang datang ke kita, dok. Silakan mungkin Dokter Halim terlebih dahulu, dok. Saya pikir hewan berkaki 4 ada beberapa ya, tapi khusus pada kambing, saya merasa kambing tidak merupakan kontraindikasi untuk dimakan pada hipertensi. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana bumbu dan garam yang kita pakai. Jadi seperti yang mungkin saya sudah sampaikan, Bang Alwi sudah sampaikan, jadi bagaimana kita mengurangi lemak, tidak lemak jenuh, kemudian bagaimana kita mengurangi garam dalam pemakaian ataupun dalam memasak ini memiliki peranan dalam mengendalikan hipertensi ini. Jadi jangan salahkan makanan kambingnya, tapi bagaimana cara kita memasaknya. Apalagi tadi? Dengan mengkonsumsi seledri atau jus timun saja, dokter. Tidak usah dengan obat-obatan atau dengan medikamentosa, apakah bisa, dokter? Ya, prinsipnya satu, mungkin nanti bisa ditambahin dari Bang Alwi, tapi prinsipnya dalam kita mengkonsumsi obat hipertensi ini adalah bagaimana yang paling penting tekanan darahnya turun dan tidak ada ataupun mengurangi kemungkinan komplikasi pada organ-organ yang lain. Seledri mungkin saja memiliki efek, tapi mungkin pada dosis tertentu, ya. Mungkin ada tambahan dari Bang Alwi. Ya, silakan Dokter Alwi, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Kalau bicara masalah kambing, ya kambing guling atau kambing bakar boleh dimakan. Masalah kambing ini memang masalah di dalam pengelolaannya, karena disebutkan bahwa kalau garamnya sedikit, itu bau kambingnya terasa, jadi nggak enak dimakan. Jadi masalahnya adalah pengelolaannya. Jadi biasanya kalau daging kambing ini harus banyak garamnya. Jadi di sini permasalahannya adalah permasalahan di garam. Kemudian kalau kita bicara mengenai seledri sama timun, itu yang masuk pada kriteria DAS diet tadi itu, dietary approach to stop hypertensi. Jelas memang sayur-sayuran, buah-buahan bisa menurunkan tekanan darah. Ya, tadi di dalam slide itu sampai 127 bisa dia turunkan. Artinya 10 mm Hg dia bisa menurunkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan di semua guideline hipertensi, pengobatan hipertensi itu dimulai dengan modifikasi gaya hidup. Jadi semuanya bukan langsung obat-obatan, kecuali tekanan darahnya tadi di atas 180/110. Itu langsung kita berikan obat-obatan, atau dengan hipertensi dengan adanya gangguan target organ. Jadi dimulai dengan modifikasi gaya hidup, kemudian nanti dievaluasi. Jadi modifikasi gaya hidup itu banyak makan sayur buah, kurangi lemak jenuh, kurangi garam, kemudian beraktivitas, stop merokok. Itu dievaluasi selama 3 bulan. Bila tidak mencapai target, baru nanti dilakukan terapi farmakologi. Jadi intinya bisa, kalau kita bicara mengenai DAS diet, jadi sayur-sayuran buah-buahan bisa menurunkan tekanan darah, dan pengobatan hipertensi itu memang dua-dua harus dijalankan.
Jadi jangan mengandalkan hanya makan obat, makan garamnya terus-menerus. Mudah-mudahan tekanan darahnya nggak akan terkontrol. Jadi tetap dilakukan modifikasi gaya hidup. Dan kemudian bila tidak tercapai target tekanan darah setelah 3 bulan, ditambah obat. Ya, bisa. Terima kasih dokter. Jadi memang artinya apakah mungkin itu garam atau gorengan dan sebagainya. Kalau dites bisa menurunkan tekanan darah atau tidak, jawabannya bisa ya dok ya. Tapi jika mungkin itu kita mendeteksi di tahap awal yang tekanan darah 130 sampai 140 yang memang tadinya direkomendasikan dari guideline adalah lifestyle modification ya dok. Namun kalau sudah sampai tekanan darah 180 sampai 200 ya tidak bisa diturunkan hanya dengan lifestyle modification ya dok ya, tanpa dengan obat-obatan. Ini ada masuk lagi pertanyaan dokter. Ini ditujukan kepada Dokter Halim Renaldo. Dokter, saya adalah pasien CABG 1 tahun yang lalu, dokter, dengan riwayat hipertensi yang sudah lama. Kira-kira jantung saya yang sudah di bypass ini bisa mengalami sumbatan lagi atau tidak, dokter? Saya dengan riwayat darah tinggi dan pasien CABG. Apakah boleh berolahraga, dok? Dan tipe olahraga seperti apa yang direkomendasikan? Silakan, Dokter Halim. Terima kasih. Jadi saya ingin melompat dulu. Kalau pertanyaannya boleh olahraga atau tidak, boleh. Jadi sesuai di slide tadi ada rekomendasi tentang bagaimana melakukan olahraga. Terutama kita melakukan olahraga aerobik seperti berlari, berjalan, sepeda, atau berenang 30-40 menit sehari kita lakukan dalam 4 kali dalam waktu 1 minggu. Itu paling tidak yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita belum bisa mencapai durasi selama itu, kita boleh melakukan durasinya di bawah 30 menit, tapi diharapkan ada progresivitas, ada peningkatan. Dan olahraga ini juga, seperti yang saya sampaikan tadi, memiliki peran dalam menurunkan tekanan darah. Diharapkan dengan berolahraga yang baik, lifestyle modification yang baik, berat badan yang berlebih bisa diturunkan, dan seperti yang juga sudah disampaikan oleh Dr. Alwi tadi, dengan penurunan berat badan yang baik, maka kita juga mampu menurunkan tekanan darah. Dan jika tekanan darah bisa terkendali sesuai target kita, pengobatan kita, begitu juga dengan berbagai risk factor bisa kita kendalikan dengan baik, seperti misalnya kadar kolesterol lebih rendah lebih baik, maka mudah-mudahan kemungkinan mengalami penyempitan akibat pada pasien-pasien pasca operasi bedah jantung ini bisa kita minimalkan kemungkinannya. Jadi memang seperti yang disampaikan Dr. Alwi tadi, bukan hanya masalah pemakaian obat-obatan saja, tetapi bagaimana melakukan lifestyle modification yang baik agar target-target pengobatan kita bisa kita capai. Terima kasih. Terima kasih dokter atas pemaparan yang sangat jelas. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih dok. Bagaimana cara kita untuk menilai apakah hipertensi yang kita alami sudah mulai menimbulkan komplikasi seperti gagal ginjal ataupun penyakit kardiovaskular, padahal kita merasa hipertensi kita terkontrol dan tidak ada gejala apapun yang dirasakan. Silakan Dr. Alwi dulu, dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai faktor risiko, yang paling penting adalah saat ini kita mengenali diri kita. Jadi kalau saya bicara masalah ginjal, siapakah yang perlu dilakukan screening terhadap penyakit ginjal? Dan kenapa kita lakukan screening terhadap penyakit ginjal? Yang pertama, siapa yang harus kita lakukan screening yang jelas punya faktor risiko. Jadi kalau kita punya hipertensi, artinya kita sadar bahwa kita punya faktor risiko untuk terjadinya penyakit ginjal. Kenapa kita lakukan screening terhadap penyakit ginjal? Oleh karena keluhannya muncul kalau penyakit ginjalnya sudah parah. Tidak akan muncul pada saat dini, artinya di awal-awal nggak akan muncul. Yang kedua, kalau sudah parah, itu nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita tinggal menunggu kapan cuci darah. Itu kalau sudah parah. Tapi kalau kita lakukan, kita terdeteksi secara dini, maka kita bisa lakukan pengobatan. Kalau dia hipertensi misalnya, maka kita kontrol tekanan darahnya, maka komplikasi ginjalnya itu nanti akan kita turunkan. Jadi kalau kita punya faktor risiko, perlu dilakukan screening. Jadi kalau hipertensi, periksalah. Untuk screening penyakit ginjal nggak susah, cuma pemeriksaan darah, kita lihat ureum kreatininnya, kemudian periksa urin, itu protein rendah. Jadi kalau punya faktor risiko, wajib
untuk dilakukan screening terhadap penyakit ginjal. Jadi alasannya yang tadi ya, karena gejalanya munculnya kalau penyakitnya sudah berat. Kalau penyakitnya sudah berat itu kita menunggu cuci darah. Kemudian kalau dideteksi secara dini bisa dihambat penyakit ginjalnya, itu alasannya. Ya. Terima kasih dokter. Jadi sangat penting sekali untuk deteksi dini ya dokter. Mungkin kepada dokter Halim, dokter ada masukannya dokter sebagai komplikasi ke penyakit jantung dokter? Kalau dari segi jantung sebenarnya konsepnya sih hampir sama seperti yang di ginjal. Artinya kita mesti mengenali diri kita harus kendalikan berbagai faktor risiko kita. Dan kebanyakan masalah di jantung ini adalah dari ada sakit dada, cepat capek. Kalau sudah ada keluhan tanpa selalu perlu ada keluhan seperti itu pun pemeriksaan yang kita harus lakukan pada pasien hipertensi ini adalah pemeriksaan EKG, foto ronsen dada, kemudian mencari apakah ada gangguan pada kadar kolesterol dan kadar gula. Nah, ini yang bisa kita lakukan screeningnya. Kalau kita sudah ada keluhan, ada perubahan sama EKG-nya, dari ronsen dada sudah ada tanda-tanda pembengkakan. Nah, di sini artinya kita sudah bisa kita dapati kemungkinan komplikasi pada jantung. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Halim dan Dr. Alwi. Sangat seru sekali ya dok sesi diskusi jawabnya, dan sangat antusias sekali para peserta ini, banyak pertanyaannya dok ya. Baiklah, tidak terasa sudah habis pertanyaannya yang sudah dijawab dan sudah dipaparkan dengan sangat jelas. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Abdul Halim Reynaldo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dr. Alwi Tamrin Nasution, spesialis penyakit dalam KGH, atas pemaparan dan kesempatan diskusinya yang sangat menarik pada pagi hari ini. Nah, sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, bahwa hipertensi masih merupakan penyakit yang silent killer. Artinya tidak ada gejala namun bisa menyebabkan berbagai komplikasi yang fatal. Nah, poin kedua adalah deteksi dini dari penyakit hipertensi ini sangat penting. Meskipun tidak bergejala, namun kita tetap harus melakukan deteksi dini. Nah, poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah home blood pressure monitoring atau check-up kesehatan secara rutin. Ini masih merupakan fondasi utama dalam mendeteksi dini penyakit hipertensi. Dan yang selanjutnya, apabila sudah terjadi komplikasi, baik itu berupa penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal, dan lain sebagainya, maka pengobatan hipertensi ini harus berlangsung dan dapat berlangsung dalam jangka yang panjang, atau bisa berlangsung sampai seumur hidup, yang mencakup lifestyle modification, baik itu medikamentosa ataupun obat-obatan, dan juga olahraga, itu tetap harus dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian dari para peserta webinar kita pada pagi hari ini. Semoga webinar kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dalam bidang hipertensi, dan harapannya semua yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini dapat bermanfaat minimal untuk keluarga kecil kita, tetangga kita, dan bisa menyebar ke seluruh masyarakat yang nantinya bisa menurunkan komplikasi dari hipertensi ini di masyarakat umum. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam penuturan kata ada yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Terima kasih, sampai bertemu di acara webinar lainnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizka Mulydia yang sudah memandu acara ini sampai berakhir dengan baik. Terima kasih buat narasumber kami, Dr. Abdul Halim Reynaldo, dan juga kepada Dr. Alwi Tamrin Nasution. Nah, kedua narasumber kita ini bertugas di Adamalik. Jadi buat teman-teman, buat keluarga kita yang mau kontrol atau mau konsultasi tentang hipertensi, ginjal, ataupun dengan keluhan jantung, boleh datang ke Rumah Sakit Haji Adamalik. Tidak perlu khawatir ya, karena dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga dengan memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Penunjang yang sudah membuka acara ini tadi, Bu Dr. Fajri Nur, Master Kedokteran Paru, spesialis paru konsultan, dan juga buat teman-teman yang telah mendukung acara ini berjalan dengan baik. Semoga kita tetap sehat
Dan jangan lupa untuk tetap makan sehat, olahraga sehat, dan berpikiran sehat. Nah, 3 kunci itu aja mungkin dengan kita melaksanakannya, hipertensi dan penyakit jantung dapat kita hindarkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Salam sehat buat kita semua, selamat siang. Ya, selamat siang. Izin live ya, udah boleh ya? Boleh dok, boleh dok. Terima kasih, izin live ya.